Goblok. Lanjut. Oke, jadi hari ini kita kedatangan seorang tamu. Hari ini, oh ya lupa dulu, kita harus melakukan program ya. Ingat, program bukan segmen. Kamu tahu nggak sih bedanya segmen sama Iya, program? maaf. Kami itu keseringan. Segmen Ici Bosku. Harus ya. Nah, itu artinya salah. Yang tetot gitu nggak ada nggak? Tetot. Oke, jadi Ami ini sering kebalik antara segmen dan program. Jadi segmen itu di dalam program. Program Oke. tuh secara keseluruhannya luasnya. Oke, Ya, sorry. Ya, anunya itulah. Oke, garis besarnya. Garis ya, besarnya ya. seperti itu. Oke. Ya, hari ini kita lol sekali hari ini. Allah Akbar. Kenapa jadi tiba-tiba? Sensor. Balik. Iya. Ya, ini operator lagi cek sound. Kita hari ini akan membahas tentang kebiasaan Ami ya, sebagai seorang. Ami ini kan multi talent ya. Multi talent. Iya. Coba dikasih jeda yuk. Apa itu? Jadi hari ini kita akan membahas tentang Hari ini kita akan membahas tentang aib Ami. Ya. Oke. Apa 7 dosa Ami? 7 dosa Ami. Jadi ada 7 dosa. Kalau apa ya biasanya itu Seven deadly sin. sins. Nah, aku apal berapa ya? Coba. Last. Ya, taruh biar aku yang ngomong. Oh, oke. Aku mau ingat. Greed, lust, gluttony, envy, wrath, pride. Satu lagi itu apa ya? Ada. Dibahas betulan. Sebentar, aku mengingat adegan film Seven. Pernah nonton nggak sih film Seven? Yang mana itu? Judulnya SE 7 7 Iya. Ya, yang main si Morgan Freeman sama Brad Pitt. Benar, Morgan Freeman. Itu kalau yang pertama kan gluttony. Iya, Gluttony. Habis itu yang kasus kedua itu greed. Kasus ketiganya itu sloth. Benar, Ya. malas. Sloth, pride, Envy. envy itu terakhir. Ya, Envy envy itu penyakitnya si pembunuhnya dan penyakitnya si detektifnya ini wrath. Dia orangnya kemarahan. Iya. Aku kayaknya. Ya, red banget ya. Rat. Iya. Nah, itu keren banget. Kamu pernah nonton film itu nggak? Apa Seven? Seven. Pernah. Pernah. Morgan Freeman kan? Morgan Freeman. Freeman. Morgan manusia bebas. Iya, Morgan manusia bebas. Ya, hari ini kita akan membahas tentang keseharian dari seorang Ami. Amelia Theresia. Nama Theresia itu di belakang Amelia apa gimana? Kan Di nama aslimu kan Amelia Mutia Rahma. Iya, Theresia benar. itu di sebelah mana ntar? Disisipin ya? Sebenarnya Amelia itu kalau awalnya ya, kalau ceritanya Ami Kamu udah kayak sosok ngeliat list pertanyaan pada begini. kalau ceritanya Ami sudah dibaptis dan kakak itu belum keluar, namanya itu sebenarnya di belakang Amelia. Jadi Amelia Theresia Mutia Rahma. Oke. Ya, kayak gitu harusnya. Kenapa nggak? Wah, Pasti banget ya. Kayaknya nanti obsesif aku nggak pakai CD deh kayaknya. Mas. pakai sini biar ada. Pakai ini aja, pakai podcast aja kayaknya, nggak usah pakai yang situ. Apa sih itu bosen. Enakan kayak gini ya. Enakan Kayak sambil ngopi gitu, sambil ngerokok. Sayangnya nggak bisa ngerokok sih. Ya. Kalau bisa sambil ngerokok itu lalu lebih enak. Gitu. Ya makanya harus di luar kalau mau sambil Ya merokok. tetap aja mau di luar mau di dalam kan tayangan di YouTube. Nggak boleh ya? Nggak Oh boleh, nggak benar. rokok. Sensor rokoknya. Capek nambahin kerjaan gua aja. Sensor rokoknya setiap gerakan. Baru dia begini-begini rokoknya kan. Gini-gini. Selesai. Udah tai. Tai. Ya, jadi Ami tadi saya mana itu? Ami adalah seorang host ya. Dan sebenarnya di keseharian luarnya tuh dia tuh lebih menarik sebenarnya daripada sekedar host doang. Host doang. Jadi kalau di luarnya Ami mungkin dulu terkenalnya sebagai emang iya kamu terkenal ya? Nggak tahu ya. Ya Oh, dikenal. ini bisa kita maju dikit yuk kalau kayak gitu. Oh gini, maju mana? Bukan. Kameranya yang maju. Kameranya maju lagi. Enggak, bukan maju. Di zoom. Apa sih? Ya, di zoom. Ya, Zoom dulu, zoom. nanti di zoom. Jadi Allah Akbar. Mas. Ini operator sialan sekali ya. Oh, yang ini nyaring betul ya? Iya nyaring betul. DB-nya ketinggian. Enggak, udah dikecilin yuk. Cuman satu-satunya, ini sama semua nih.
Ramenya, ramenya. Ini ya kayak tapingan 2010 gitu nah. Di download yuk, download yuk. Hah? Download itunya. Download apa? Kan ini kan bisa diisi toh. Sound efek. Oh banyak aku mas. Ada suara jangkrik, ada suara patah tulang. Duar, ada Iya, duar. duar ada. Download yuk. Ada aku ada. Nanti ku kopikan. Bisa. Duar. Anu efek-efek green screen mau nggak? Ah, Api, elang terbang. nggak usah. Ada naga. Mana tahu Ami baca berita gitu ada naga di belakangnya kan? Kau sangka ini anu kah, Angling Dharma kah? Atau Ami lagi baca berita tapi sambil naik elang gitu kan? Keren banget. Zona merah tiba-tiba di balik jeruji. Tapi beneran aku nanti kayaknya pengen buat gitu deh, kayaknya obsesif di sini sama obsesif di green screen. Jangan dong. Loh, nggak apa-apa. Jadi, ya oke. Ini kita akan wawancara narasumber di gurun pasir. Iya. Ya, Deng, langsung. Akhirnya sudah sampai di gurun pasir. Akhirnya kita udah sampai, kita lagi ada di Mesir. Iya, lagi di Bisa belakang lagi ada dilihat piramidnya. Ada piramid dan apa namanya sphinx. Ya, seping. Ya jadi, aduh balik lagi ke Ami nih. Nah, Ami ini 6 menit. Wah. ini di record aja mas, buat konten. Udah 6 menit ini. Udah ada menit. Oh, alhamdulillah. Ada lagi konten YouTubeku. Oke. Ami kan awalnya ini adalah seorang penulis ya. Ya, dulu. Nulis apa kamu? Primbon. Biasa nulis zodiak sih. Oh, nulis zodiak. Keren sekali. Biasa nulis zodiak sih. Kalian relate nggak sih nulis zodiak? Apa zodiakmu apa? Pisces. Pisces. Pisces itu ini ya, mudian ya. Kemudian aku ngerasa kayak Pisces itu kalau ceritanya aku baca-baca ya, Pisces itu selalu Pisces digambarkan itu adalah orang yang paling sering selingkuh. Ih, kagak ya. Tidak terima langsung. Salah, itu Aries. Oh. Mas Ami apa kalau Mas Ami? April toh, April. Enggak, Amelia Maret. Iya, Maret April. Ya, Maret April kalau Kamu Pisces. suka Pisces. Kalau Mas Ami apa Mas Ami? Nah, Sagittarius. saya kambing gunung. Oh iya, kita kan sama Mas. Iya, gimana sih? Kan Desember. Iya, kita. Taurus kah? Hah? Taurus. Oh, lain. Taurus banteng. Banteng. Kambing. Mega Kambing gunung. Jadi aku, Bang Janu, Mas Ami, Bos Ade, mantan bos kita, Ipul. Ade, Bang Ipul itu sama semua. Capricorn. Capricorn. Oh, wow. Nanti kita mau buat komunitas Capricorn Balikpapan. Iya, Capricorn. Pak. KCB. KCB. Kalau ngomong fuck. Gak apa-apa, ini nanti ku upload di YouTubeku Mas. Capricorn itu Namanya menyalahgunakan fasilitas kantor. Capricorn. Ada logonya tahu? Ada logo. Gak apa-apa, ku crop nanti ku crop. Capricorn itu, nah, lanjut. Nulis buku. Ya, Sudah berapa banyak buku kamu tulis? kalau ceritanya buku sebenarnya yang sudah berhasil, maksudnya berhasil terbit. Terbit. Itu ada tiga. Tiga. Tapi cuma satu yang dalam bentuk fisik. Kalau duanya Kamera duanya di sini, kamera duanya sini. oh ya sisanya itu kamu narasumber. ya, Jangan kebiasaan jadi host. sisanya itu digital dalam Oh bentuk digital. Tapi digital sama fisik untungnya sama nggak? Cuannya sama nggak? Sebenarnya kalau ceritanya dibilang untung, lebih untung itu kalau misalkan fisik. Oh gitu. Ya, karena kan fisik biasanya lebih pricey ya. Dan kalau ceritanya lebih pricey, pastinya kita kalau persenan dapat jauh lebih banyak dibanding betul. kita kalau digital. Ya. Oh, terus kalau digital sama fisik bayarnya sama nggak? Abonemennya tanggal Beda. 25 gitu. Enggak, Beda. biasanya tergantung dari kenapa jadi kayak gajian? Aku sangka bayar pulsa. Bayar pulsa. Ngerti gak? Oh, kebar- Bikin Kagetan kaget mulu ya. ah. Ini identitasku di luar itu aku tuh orangnya cool gitu loh. Tegas, Yes, itu ya. kagetan. Kagetan. Untung nggak kerekod. Enggak, untung nggak latahnya jorok. Mas. Gitu doang aku kok. Apa tadi? Oh ya, kita ngomongin buku. Dari 3 buku itu pernah ada yang dicetak ulang nggak? Belum, sampai sekarang belum Belum ada. Ya, enggak ada yang dicetak Jadi ulang. kontrak lama-lama nggak ada dicetak ulang nih. Ya. Astagfirullah. Ya, bukuku tidak wah itu ya, maksudnya kayak dilihat kan kalau orang dicetak ulang itu kalau misalkan dari Gramedianya ngelihat kita tuh Apa yang jadi landasan cetak ulang itu biasanya? biasanya Selain laris ya. ya laris, dan biasanya Ceritanya kalau menarik. laris itu biasanya kan Biasanya kalau laris tuh manis. ya Ya. ya
biasanya. Biasanya kalau ceritanya laris itu pasti ya sudah jelas laris pasti. Dan juga kadang Gramedia itu ngelihat potensi kalau buku ini itu bisa dijadikan ke layar lebar biasanya. Oh, gitu. Biasanya kayak semacam biasanya kan Gramedia itu kan kayak Bagus. Kalau cerita aku mah Hollywood juga bisa. wah yang ngeri kali. Biasanya juga Kita kayak, belum ini ya, belum ada briefing itu ya. Iya, Aku males nulis nih. ya VO. VO ya nanti. Terus juga kayak semacam dilihat dari reviewnya orang-orang yang membaca. Biasanya kan kayak semacam ada masukan juga. Kadang juga mereka melihat dari insight-nya di Google. Biasanya mereka misalkan mencari judul buku kita dan keluar itu banyak topik mengenai buku kita. Nah itu bisa jadi juga landasan mereka untuk kayaknya ini dicetak ulang. Oke nih soalnya masih jadi topik bagi mereka gitu. Oke. Kurang lebih seperti Dan kebanyakan bukumu itu apa? Ceritanya tentang apa? sebenarnya aku lebih ngambil Romance. pastinya jelas romance dan kadang-kadang ku bumbuin dengan slice of life. Aku sampai sekarang masih jujur kayak ngikutin tren pasar aja, dimana kan kebanyakan orang kan senang romance ya. Iya. Maksudnya Aku enggak. Aku bukan kebanyakan orang ya. Iya, Sorry. bukan kebanyakan. Nah, biasanya kan kalau ceritanya aku tipe orang yang kayak semacam oke lah aku ngikutin idealisku, kayak aku suka nulis tentang fantasi. Tapi kamu secara idealis apa lebih suka? Fantasi. Aku suka banget cerita tentang fantasi kayak mau fantasi di BB sana. Kayak semacam sesuatu yang berhubungan dengan elf, terus abis itu magis dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan pohon, elf, dragon, castle gitu-gitu. Aku suka banget kayak gitu. Cuman ketika aku ketika aku Tidak upload tepat momennya. ketika aku mengupload itu di Webtrick waktu itu di Webtrick. Iya, Webtrick, Wattpad. Amin. Webtrick. Salah, maaf. Sebentar, Webtrick itu biasanya stencil. Itu web apa itu? Mas, itu Webtrick itu kalau kita download MP3 waktu zaman dulu. Iya, tapi ada itunya, Mi. Ya kan jangan diambil itunya dong. Nggak bisa, kita tuh harus explore. Namanya buka web itu explore. Nah dong, aku biasa download MP3 di sana selain dari For Shared di Webtrick juga teman-teman. Carinya bajakan. Iya. Karena tidak bisa bayar yang ori. Jadi gitu. Enggak, dulu aku bayar beli fisik aku dulu. CD, kaset. Sama dulu belum populer YouTube. Iya, tapi belinya yang di kan, yang di pasar kan. Sorry, bye-bye kamu ya. Saya beli di Distara, coy. Sama dong berarti. Aku dulu waktu itu beli Karkaptor Sakura lengkap sama Dokter Selam yang Arale itu. Oh, kalau Arale dulu ini ada apa namanya bonusan dari Denko. Oh iya ya, kadang-kadang bonusan dari Denko. Ya, Nah, kamu dulu kalau beli itu jadi ngomongin kaset ya nggak apa-apa lah. Nanti abis itu kita ngomongin tadi dia ke fantasi ya. Tapi kalau kamu dulu beli kaset, kamu belinya di mana? Di Stara doang. Nggak ada beli yang ke lain-lain gitu. Nggak ada. Jadi dulu tuh di Balikpapan tuh ada 3 kalau nggak salah seingatku ya. Di Stara itu kan ada di setiap mall tuh. Iya benar. Dulu di Stara ada di BC atau Plaza Balikpapan sama di Mall Fantasi. Di bawah dulu di belakang. Ya, di belakang. Kalau di BC itu di atas lantai 2. Ya benar, di BC di lantai atas. Nah, di BC itu sebenarnya dulu ada satu toko kaset nyempil di Matahari di atas, di pojokan, paling ujung. Aku lupa namanya Music Station atau apa ya. Bukan yang kalau ceritanya sekarang kita kalau masuk jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan. Enggak, dia naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Kalau jembatan penyeberangan kan lantai 2 kan. Iya, lantai 2 ya. Dia naik lagi kan. Itu di Setara. Iya, itu bukan. Ya kalau di lantai 2 di Setara. Ada dulu di atas Matahari. Aku lupa di lantai 3 atau lantai 4. Music Station itu. Oh, lantai 4. Lantai 4 karena dia satu lantai sama Time Zone. Dulu Time Zone tuh paling atas. Iya, Nah, benar. kan kalau kita naik elevator itu kalau ngadep sono kan. Kayak tukul. Jadi kita terus itu sampai pojok itu ada toko, dia kecil tokonya. Aku beberapa kali beli kaset-kaset di situ. Karena kalau Time Zone kan ke belakang. Iya, Time Zone ke belakang. Sama dulu di Kelandasan. Di seberangnya bioskop. Bioskop apa Mas Kelandasan itu namanya Mas? Gelora. Ya. Miki. Rekod. Gelora. Sekarang jadi gedung parkir. Ya betul Miki. Benua Patra kan Gelora. Apa teh? Gelora. Dulu Gelora. itu namanya bioskop Gelora. Sekarang jadi gedung parkir. Nah, di gedung seberangnya itu ada toko. Dia Toko Miki lah. Toko Miki namanya. Jadi dia tuh bersebelahan. Sebelahnya jualan kaset. Sebelahnya jualan kayak minimarket gitu. Ada juga. Telat. Sudah ngomong baru dikasih. Kan operator nggak tahu, nggak bisa
Ya gitu. Tapi sekarang udah enggak deh, kayaknya sekarang udah jualan minimarket gitu doang kayaknya, udah nggak jualan kaset lagi. Karena udah bergeser lah ya ininya, apa trennya kan. Kalau dulu Tahun terakhir itu 2000 aku STM tuh, STM 2008-an. 2000 sekitar 2010 itu direnov. Ini ngomongin bukunya Api apa ngomongin toko kaset? Ya kan muter-muter Mas, habis ini baru ke toko kaset, baru ke bukunya Ami. Bukan. Ya udah sekarang kita ngomongin bukunya Ami, The Marine Operator. Iya, di operator. Ya, jadi apa? Fantasi ya. Ya, idealisku itu, jadi kita balik lagi, idealisku itu fantasi. Ketika aku nge-upload itu di Wattpad, aku kayak semacam ada momen aku Oh, gara-gara ngomongin web trick tadi. Iya, Wattpad. Ya. Aku di situ dan aku juga ada ngupload cerita kontemporer romance ala-ala. Biasalah kalau kalian suka nonton Korea-Korea gitu-gitu. Membosankan. Nah, di situ kayak semacam di situ. Aku ngupload dalam satu akunku itu 2 cerita. Ya, Dan ya, kadang memang yang aku fokuskan yang di Ya. bagian fantasinya. Karena aku lebih suka dan lebih enjoy untuk ngerjain itu, sementara di sini kayak ya udah ogah-ogahan gitu. Oh, di mana itu yang di buku? Wattpad. Oh, Wattpad. Ya. Dan ternyata Wahyu belum belum explore drakor-drakor yang rame-rame masalahnya. Kan Mas, aku tuh karena gini loh, kan orang itu menyukai sesuatu karena relate dengan hidupnya Ya, kan, biasanya ya. Ya, benar. Hidupku tuh tidak relate dengan percintaan. Ya, bisa juga seperti itu. Itu enggak mesti tentang percintaan, Wahyu. Ya enggak, kan kebanyakan tuh kalau kan dia kan romance Mas. Oh iya iya. Romance aku tuh kayak, apa sih gitu. Hidupmu penuh dengan drama. Bukan, hidupku itu adalah horor. Ya. Horor dan petualangan kalau Horor dan hidupku itu, petualangan. kalau Dan dijadikan genre ya. Ternyata viewsnya itu jauh lebih banyak, jauh lebih banyak itu di romance. Bahkan banyak banget yang komen kayak, Kak, kapan nih update lagi. ya, update. Mana nih Tapi update-annya? sampai Gitu. sekarang kamu masih aktif nulis nggak? Sekarang sudah. Ya, pokoknya kayak gitu. Dan aku kayak semacam mencerna ya, kayak semacam aku dulu memang punya mimpi untuk yang penting bukuku tuh diterbitkan. Oke. Aku punya mimpi idealisme kayak aku pengen punya buku Memang begitu memang fantasi biasanya. gitu-gitu yang bisa diterbitkan, terus orang baca sampai bisa Terserah sampai deh orang mau keluar. baca apa enggak gitu ya. Cuman ternyata tidak semudah itu. Maksudnya kayak oke, kita semudah mikir itu, idealis, Ferguson. tapi aku juga butuh uang. Makanya triknya itu cari uang dulu, Iya. terus kaya dulu, abis itu baru Bener. idealis. Dan akhirnya aku memikirkan apa enggak aku cari nama dulu ya. Aku cari Nama. Emang kamu gak punya nama? aku cari audiens dan aku cari nama sebagai Ami Teresia yang dikenal sebagai penulis Oke. dengan cara aku mengikuti pasar dulu. Oh. Jadi akhirnya aku mengikuti pasar dulu. Apa sih Tapi yang itu dilihat jadi ini tahu Mi, menurutku ya jadi bumerang kadang-kadang. Ya. Kalau misalnya di awal kita ngikutin pasar, orang nanti nge-brandingnya kita sebagai orang? Ya, itu ya. itu yang gitu, yang ya entahlah ya, yang romance, yang horor atau apapun gitu-gitu. Iya sih sebenarnya kayak gitu. Cuman waktu dulu itu kan kayak semacam aku menyukai sesuatu tapi aku butuh apa sih, butuh juga keuntungan dari hal itu gitu. Oh, iya, iya, Jadi akhirnya aku mencoba Saya sudah ngerasain jalan idealis gak ada uangnya. jadi akhirnya aku mencoba untuk bikin Enggak yang Enggak ada. Oh, enggak ada. romance kontemporer itu Kayak supporter bola. dan ternyata diterima sama Gramet. Masyarakat. Ya, maksudnya diterima sama Masyarakat. penerbitan dan penerbitan tertarik untuk bikin Penerbitan. ya, penerbit itu tertarik untuk mengangkat itu ke Layar lebar. novel dong. Oh, novel. Buku Kan dong. layar lebar. Ya udah akhirnya itu. Ya, jadi 18 menit. wah, Ya, sabar nak. ya jadi seperti Ini di-record kan? Rekod. Oh iya, nanti aku minta ya. ya jadinya seperti itu. Lumayan nambah-nambah views. Terus jadinya seperti itu, kayak semacam aku punya pemikiran kayak aku mengikuti pasar dulu, nanti ketika aku sudah punya audiens dan akhirnya aku bisa menerbitkan sesuatu yang aku suka. Dan selain itu juga aku kayak semacam mencoba untuk mencari audiens di tempat lain. Maksudnya selain menjadi penulis, aku juga pengen nih apa ya yang biasanya bisa menarik untuk orang. Oke. And then I become a cosplayer. Dan sekarang dia jadi cosplayer, jadi wibu. Tambah satu lagi. Jadi hostnya tim. Di hostnya Lebih itu dia daripada wibunya. Iya, benar. Tapi kamu pernah nggak ditegur gitu di luar? Mbaknya kayak pernah lihat ya, hostnya gitu. Cosplayer biasa. Oh, lebih ke cosplayer ya. Emang kamu aduh, hai. Kami Waalaikumsalam, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah Akbar. Terima kasih banyaknya. Siap Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Ibu Dapur Rashid. Oh, Sudah terbit kan sore ini? Oh ya, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal satu. Pusing nyari konten lagi. Ya, jadi akhirnya seperti itu. Akhirnya nyari duitnya di
cosplayer. Sebenarnya lebih ke nyari audiens, Dari kayak audiensnya. semacam Nah, berarti ini jadi gini. Aku tuh sengaja gini. Aku kalau punya proyek, kadang tuh kan orang kan proyeknya disembunyiin gitu ya. Maksudnya nggak dipublish ke orang gitu. Soalnya kadang apa ya, kalau nggak jadi nggak malu gitu. Kalau aku kebalikan. Aku tuh malu ku publish. Aku punya proyek. tapi malu ke publish. Bukan, nggak malu ku publish. Jadi malu ku publish. Kan aku beberapa kali mengupload karakter-karakter yang rencananya mau dijadikan buku itu ya. Itu supaya orang tahu, dan kalau nggak jadi aku malu malah. Gitu, jadi jadi motivasi. Jadi motivasi benar-benar. Karena memang harus jadi. Jadi gini, aku mau ngomong ini kan bukan buat. Ya, jadi kawan-kawan, saya dan Ami ini sedang ada rencana ya, Mi ya. Cuma kemarin udah ngobrol-ngobrol apa sih bahasanya, udah ngomongin soal plot Ya, tipis-tipis plot lah. tipis, benar. Dan si Ami terlihatnya, kamu excited gak sih? Excited. Makanya aku tagih terus teman-teman. Oh, iya. Lama sekali. Aku tuh cuma sekedar di dalam kepala gitu loh. Kalau mau aku tulisin tuh aku tuh kayak males banget. Aku lebih rajin gambar daripada nulis. Butuh ghostwriter kayaknya kamu ya. Iya, ini makanya si Ami aku ajak untuk jadi ghostwriter-nya gitu. Jadi apa ya, ibaratnya proyek kolaborasi lah. Collab. Mungkin ide ceritanya dari aku, cuma penulisannya nanti si Amelia Teresia Mutiara Rahma ini yang bakalan membantu saya untuk menulis. Panjang ya. Oh iya, biar orang tuh terbiasa. Aku dikenal sebagai Ami Teresia kalau nulis ya. Banyak loh orang yang penulis mereka pakai nama panggung yang Apa? beda banget namanya. Nama panggung? Iya, maksudnya nama pena di mana mereka Apa tuh namanya panggung ya? Mas Panggung ya? Mas Panggung ya. Ya jadi kayak mereka pun pakai nama itu, padahal nama aslinya mereka bukan itu gitu. Iya. Asik tuh kayaknya. Aku kayaknya nggak perlu nama pena deh kayaknya. Why? Nanti tulisannya why aja. Enggak ya, Y Triono aja udah, memang nama beneran. WHY inisial Triono ya, nama panjang. Bos, ikut bos. Ikut. Nama aku Jawa banget. Ini siapa ini? Ditarik Mas. Ini kita lagi cek sound. Cek sound dong. Cek perkabelan. Masuk. Duduk. Duduk. Mas Upi mungkin mau jadi narasumber. Saya tanya-tanya. Hari ini Ami menjadi narasumber. Aduh. Alhamdulillah. Oke. Kita kedatangan Pimret kita yang ganteng. Yang luar biasa pada hari ini teman-teman. Kemarin tuh ini tahu kita nongkrong sama Mas Upi. Gimana? Terus beliau banyak bercerita tentang kisah hidupnya, menarik sekali. Nggak kedengaran, sorry Mas Upi. Halo. Ini baru masuk. Apa kabar Mas Upi? I'm fine. Wah, I'm fine. Alhamdulillah. Suaranya low banget ya. Lagi ngunyah soalnya. Iya. Ya, jadi gimana nih Bapak? Ya. Bapak. Nah, tapi kan seharusnya kan memang kita manggilnya Bapak ya. Aturan. Jangan. Jangan. Tua banget. Baik, kita ada di podcast apa ini? Podcast With apa why? ini? With Why Mas Podcast. Why Mas Podcast. Ih, lucu banget namanya. Nggak usah dong. Nggak usah semuanya diwain. Kan Mas Wahyu. Why we must? Wah, banyak. Itu di luar bisa ngomong. Bisa. Jadi kalau ada apa-apa di Bisa operator. Bos, kalau kayak gini, ini kan kalau nggak commute, ini bisa. Itu masuk ke itu enggak? Ke produksi enggak? Enggak. Nah, kalau yang detik ini enggak. Kalau yang tadi masuk. Kan Tapi kalau biasanya enggak. kalau untuk komunikasi berarti kan hanya di Hanya handphone satu aja arah ya. satu Ya. arah doang. Jadi di audio untuk output di kamera nggak masuk. Tapi karena kita ngetes aja ya, jadi nggak masalah. Sampai sekalian recording. Ya, Jadi masuk terus ini, Bos. Bagaimana ini Mas Loh, Upi? kan hostnya Oh, iya. Anda. Betul. Gimana nih? Jadi Kan ini kita kita narasumber. sebenarnya yuk. Apa? Kita menantikan Mas Upi duduk di kursi panasmu. Betul. Tuh. Kenapa, Mas? Ini apa? Kegulung dia, Mas. Ya. Kegulung, nanti dibuka aja gulungannya. Oke. Mas. Kalau podcast kita itu gayanya gaya meluk mic. Nah, Tapi ini posisinya udah bener ya berarti? ya betul. Kamera betul. dua ya? Ya. Betul. Jadi kenapa sih Mi? Astagfirullahaladzim. Tapi mungkin nanti tahun depan kali ya kita buatin program itu ya. Program obsesif tapi isinya orang tribun. Iya, maksudnya
pengen apa ya? Pengen mendengar perspektif cerita dari senior-senior di Tribun gitu loh. Nggak Supi ini kan udah Nggak kuat kalian denger cerita saya. Wes. iya aku malam itu ya Iya. mau kebakar kepalaku. Oh, wow, menarik deh. Gitu sebenarnya, tapi ya cerita inilah bisa cerita sejak di Tribun atau mungkin apa ya bahasanya awal mula meniti karir di dunia jurnalis gitu. I see. Oke. Ya, bisa ditepuk tangan dong. Daripada ku sensor? Ya kan nggak jorok juga. Ngapain disensor? Oke. Gitu. Bagus juga suaranya Mas Upi masuk di kondensor. Oh enak lah. Nah, Kemarin udah diuji di VIP room Mas Ami. Iya, aku nggak dipoto. Maaf. Masuk Kameranya tidak sampai 360 derajat. Aku gini gitu. kameranya tidak sampai 300. Apa tadi? Kan hostnya gimana nih? Oh, iya. Apa yang mau ditanyakan? Mau nanya tentang apa nih? Gak ada. nanya Mas Upi dong. Hmm. Apa yang mau ditanyain ke Mas Upi? Ada rencana apa nih bos? Buat kami ke depannya. Jadi Jadi bos, ini gimana bos penampilan emergency studio kita, meja podcast kita? emergency studio. Cuman pakai karpet di sebelah kanan Anda. Bagus kok. Bagus. Masa sih? Coba di kamera. Di kamera sih. Ami foto dari situ deh, coba. Oh, oke. Selfie. Itu iPhone jadi bagus. Iya, white biasanya dia. Oh, di anu kasih screenshot. Nah, oh ya. Kan keren kan? Oh, lebar pula. Coba abaikan yang sana, Mi. Oke. Memang pengennya foto berdua saja. Ada ini backgroundnya tapi kelihatan. Oh, backgroundnya kelihatan. Oke. Satu. Kenapa tuh nggak mau dipoto memang sebenarnya? Oh Coba abaikannya di sana. Itu Mas Upi nanya Apa itu? kapan Apanya? makan bareng tim Red. Iya, makan bareng tim Red kapan? Emang ada agenda makan bareng tim kan? Ada. Kita ada program itu. Mbak. Setiap Jumat biasanya Jumat siang. Oke. Siap. Jadi iya kan? Ya kan Mas Ami? Ya betul. Dulu sebelum setelah Jumatan itu tiap Jumat kita makan-makan Oke. di Program itu ada cuman Ruang redaksi. sejauh ini kita belum melibatkan kalian gitu aja. Ya aku cuma sampai ngopi bareng sih. Enggak, lo udah nonton sama gue. Oh tuh, ini dilupakan nonton bareng. Nonton bareng tim Red waktu itu. Harusnya Sama- bikin vlog. Makan 2 kali. Ya, bikin vlog nonton bareng tim Red. Ya aku ngantuk banget waktu itu. Sumpah. Bikin vlog. Hai guys, hari ini kita lagi nonton nih. Kita Jam mau 6 nonton apa pagi nih? standby. Itu tidur Iya. kurang gitu. Jadi nggak Kirim fotonya. Oh iya. Ya, Itu yuk suara. Ini menyusul status-status saya yang alay ini kan. Pak, bikinin kah? Awas kaget. Allah Akbar. Kaget. operatornya sempak. Ya Mas Upi nanti rekod ini kita saksikan di YouTube-nya Wahyu ya. Nggak. Tolong bagian ini bagian Dikat, tadi nanti dikat dikat. ya. Nanti tolong Nanti dikat. ditit. Bagian-bagian sensitif nanti dikat. Baik, terima kasih. Ini suaranya bagus. Aku belum pernah lo podcast kayak gini. Iya nanti berarti Mas Upi ada satu Aku belum pernah. Biasanya live aja di situ kayak talk show gitu. Ya. Kalau podcast yang telinganya mesti disandra gini belum pernah. Disandra. tuh Enak tau kayaknya. Mas ngedengerin suara sendiri tuh. Iya, kadang kalau suaranya bagus juga. Suaranya bagus ya. Aku kadang harus melatih. Oh, kayaknya gini Wahyu, kalau kita mau bikin program kita mesti curcol. Iya, buat program santai gitu. Pengalaman pribadi dalam kita menjalin hubungan asmara. Berat. Aduh, berat. Nggak banyak lagi yang kalah aku pengalaman sama Mas. Pakai suara yang dialihkan nggak Mas? Hah? Suara yang diganti tuh. Pengalaman saya. Nggak usah. Pengalaman saya. Suaranya di tune-nya di Natural dapat. natural lah. Iya. Ya, begitulah. Loh, kemana Mas Upi? Aku belum sholat asar. Oh, Oh. siap. Oh, iya, ini jamnya tanding ini. Oh ya, kalian kan mau bultang ya? Nah, sabar, aman aja. Slow lah, bulu tangkis bisa ditunggu. Bisa menunggu bulu tangkis. Oke. Bultang can wait. 32 menit. Wih, panjang juga. Kita genapin di 40 lah ya. Ya, oke. Oke, balik lagi tadi ada bos kami. Mantap. Ya, jadi tadi kita ngomong apa Mi? Oh, proyekku ya. Ya, proyek kita. Jadi
ya proyekku danmu. Ku dan Kumu, ya. cintaku. Jadi ini ada proyek sama si Amelia Theresia, ya didoakan saja semoga Amin, lancar. harus Aku lancar. aku masih dalam proses developing karakter sih, kan karakter itu banyak ya. Ya, karena Nggak banyak sih, cuma 12. Itu satu lusin. Bener 12 orang Satu satu lusin. lusin. Aku baru dapat 2. Pribadian ganda kah? Enggak. Jadi karakternya itu ada 12. Masa mau aku ceritain sih, ceritanya nggak seru dong. ya, Jangan disepil. Jangan di-spill. Nanti aja kalau udah terbit lah ya. mungkin genrenya aja kali, genrenya. Genrenya Horror rock. apa itu ya? Maksudnya Horror rock genre atau apa? indie, Fantasi. Kalau indie fantasi movement. itu Enggak, dangdut balada. dangdut balada. Mungkin kayak masuknya ke Fantasi, fantasi. lebih ke fantasi. Fantasi slice of life juga masuk. Mungkin kalau apa ya bahasanya, kalau di kayak Narnia lah ya. Nah, Base-nya kayak Narnia. Jadi antara kehidupan modern dan kehidupan fantasi itu dia bergabung gitu. jadi bisa masuk fantasi kontemporer. Ya, fantasi kontemporer. Oh, genrenya namanya fantasi kontemporer. Ya kurang lebih seperti Kamu yang wawancara Wahyu. Beda dong. Loh, nggak apa-apa. Maksudnya kamu nanya juga dong, jangan aku nanya terus. Kesannya aku tuh kepo banget tuh orang. Aku kan juga mau Itu ditanya-tanya. tuh biasa. Oke, itu masuknya ke genre fantasi dong Kontemporer, pastinya. ya, Itu sudah berapa lama sih ngedevelop cerita itu? Ngedevelop ceritanya udah lama. Nah, tapi baru. Cuma kan dia cuma aku simpan di dalam kepala aja ya. Itu sebenarnya nggak seperti apa yang aku ceritakan ke kamu kan, yang aku bilang. Dia beda cerita. Cuma aku menemukan satu motivasi baru belakangan gitu kan. Akhirnya wah kayaknya cocok nih kalau misalnya ditaruh di cerita yang itu gitu. Karena sebelumnya tuh kayak ngambang aja gitu, kayak cuma potongan-potongan cerita yang belum bisa aku satuin dan aku nggak menemukan korelasinya gitu kan. Tidak menemukan motivasi, tidak menemukan korelasi, endingnya juga bagaimana aku nggak tahu gitu kan, belum tahu gitu. Akhirnya aku biarin aja lah. Itu 2015 aku ingatnya. Oke. Wah, 2015. 2015. Jadi waktu itu aku buat satu artwork gitu kan, foto gambar, itu aku upload di Instagram tuh waktu itu. Terus ada orang komen, orang luar negeri gitu kan. Terus dia buat statementnya adalah, kalau misalnya gambar ini adalah sebuah buku, aku akan dengan senang hati membacanya waktu itu begitu kan. Baru aku balasin gitu kan. Sayangnya aku bukan penulis. Baru dia bilang, tidak masalah kamu bukan penulis, apa kamu seorang penulis atau bukan, tapi kamu menggambarkannya dengan sangat baik dan kayak bahasanya kayak bercerita begitu lah. Gambarnya itu seakan kayak menceritakan Sesuatu gitu. Dan akhirnya baru aku bahas lagi, oke, apa aku akan mencobanya gitu lah. Akhirnya dari situ aku gambar lagi, ada gambar lanjutannya gitu, dan akhirnya jadi beberapa gitu. Ya lumayan sih waktu itu artworknya mungkin ada belasan artwork. Tapi ya gitu, semakin lama motivasi semakin kurang gitu ya, makan kabur gitu. Ini nanti kemana ceritanya nggak tahu gitu. Dan akhirnya baru beberapa bulan yang lalu 3 menit menemukan sesuatu yang menarik gitu untuk dijadikan, oh kayaknya nih kalau dicampur ke ini masuk nih korelasinya gitu. Dan akhirnya aku develop, wah tambah menarik buatku ya. Aku nggak tahu buat orang nanti bakal menarik apa enggak, tapi menurutku menarik sih nanti akhirnya. Jadi itu, saya dan Ami akan berkolaborasi untuk menciptakan karya. Semoga lancar. Target sih awal tahun depan ya. Iya, awal tahun depan. Udah selesai. Udah selesai. Ya paling nggak udah terbit lah ya. Iya, udah terbit. Ya atau mungkin pas ulang tahunnya dia juga nggak masalah sih. Atau ulang tahun saya. Kalau ulang tahunmu masih agak lama nih. Ulang tahunku tinggal bentar lagi. Bentar lagi juga. Masih 5 bulanan lah, 5 bulanan lah. 6 bulan yuk. Hah? Ini kan udah Juli, Mas. Oh iya. Ya. Ya itu. 7 bulan. Aku 7 bulan. Ini bulan 7 toh. Oh iya 7 5 bulan. Jadi seenggaknya aku juga belajar nulis dari dia sih nanti kan. Jadi kalau misalnya ke depannya udah mulai nggak temenan kan. Dan kita konflik ya kan? Iya, mana tahu kita konflik. Ya, hal baru juga kayak Ami kan biasanya nulis romance kontemporer, fantasi, romance. Ini nggak ada romance-nya sih. Nah, dan ini menyarikan sesuatu yang baru itu kayak jadi tantangan juga untuk kita nulis. Ya mungkin karena juga berhubungan sama idealis punya pengennya fantasi gitu. Ya makanya. Dan, ya ini sedikit action, nanti bakal ada sedikit action, sedikit horor dan sedikit komedi sih. Ya. Gitu.
Jadi Kalau ada komedi disclaimer aku kurang bisa, tapi bisa aku coba, aku ya pelajari. nanti kan aku juga ngasih referensi Iya, lah. iya. Oke, itu aja obrolan kita hari ini karena operatornya udah mengantuk dan saya juga harus tanding bulu tangkis di Liga Tarkam. Kita akhiri dulu obrolan kita hari ini. Nanti kita bisa apa bahasanya Ngobrol nebeng buat konten di sini ya. Semoga bisa ketemu lagi Nah, soon. semoga ketemu lagi. Nanti mungkin kita akan ngobrol sama operatornya kali ya. Aduh. Ya, oke. Terima kasih Amelia Teresia Mutia Makasih Rahma juga. sudah mau diculik sebentar untuk ngetes sound system dan Obrolan studio baru Iya. sekalian buat konten. Ngobrol santai. Ini konten nggak sengaja sebenarnya. Iya, Karena konten tadi- nggak sengaja tapi lumayan. Jadi aku pikir tadi kita cuma ngobrol-ngobrol untuk ngetes sound, ternyata di-record sama operator Kalian kita. aja. Ya udah deh sekalian aja. Oke. Oke. Kita ketemu sampai lagi jumpa lagi di selanjutnya kapanpun itu. Bye bye.